9 akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran Jigsaw. Dan perkenalkan, nama saya Wiwi Salsabila Brusembing Depari. Saya sebagai moderator dan sedikit akan menceritakan tentang sejarah Jigsaw. Jigsaw adalah teknik comparative learning yang pertama kali diterapkan oleh Arrowson pada tahun 1971 dan diterbitkan atau dipublikasikan pada tahun 1978. Pada awalnya, penelitian kelas Jigsaw ini dipakai untuk bertujuan mengurangi rasa kompetisi pembelajaran dan masalah ras yang terdapat di sebuah kelas yang berada di Austin, Texas. Kota Texas ini termasuk mengalami masalah rasis yang sangat parah, dan itu pun muncul intervensi di sekolah-sekolah untuk menghilangkan masalah tersebut. Eksperimen ini terdiri dari membentuk kelompok pembelajaran atau kelompok Jigsaw, di mana tiap pembelajaran tergantung kepada anggota kelompoknya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk lulus dalam ujian. Pada memandang ras, mereka digabungkan menjadi sebuah grup atau bekerja sama di antaranya anggota agar mencapai sukses akademik ketika dibandingkan kelas tradisional di mana pembelajaran bersaing secara individu, pembelajaran dalam kelas. Nah, itu adalah beberapa penjelasan sedikit tentang sejarah Jigsaw dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya, lalu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lain. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompok. Ini merupakan pendapat dari Orange tahun 1997. Yang selanjutnya itu model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini merupakan tipe model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Secara heterogen, bekerja sama, saling ketergantungan yang positif, dan bertanggung jawab atas ketentuan bagian materi pembelajaran yang harus dipelajari, menyampaikan materi tersebut kepada kelompok yang lain. Ini merupakan pendapat dari Arendt. Terima kasih. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, pembelajaran Jigsaw diawali dengan pengenalan topik. Guru menuliskan topik tersebut di papan tulis dan menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata atau struktur kognitif peserta didik agar lebih siap menghadapi kegiatan pelajaran yang baru. Yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah topik yang akan dibahas, yang memiliki kemampuan akademik yang heterogen. Kelompok ini dinamakan kelompok asal. 3. Masing-masing anggota kelompok asal mengambil undian untuk menentukan topik yang akan dibahas. Yang keempat, dari undian yang telah mereka ambil, peserta didik yang mendapat undian pertama maka akan membahas topik pertama, sedangkan yang mendapat undian kedua maka akan membahas topik kedua. Demikian seterusnya. Kelompok ini dinamakan kelompok ahli yang bertanggung jawab untuk mengkaji secara mendalam topik yang mereka dapatkan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikannya. 5. Setelah selesai, peserta didik dari masing-masing kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk membagikan pengetahuan yang mereka dapatkan dari kelompok ahli. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi. 6. Sebelum pembelajaran diakhiri, diadakan diskusi dan seluruh kelas
Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan memberikan review terhadap topik yang telah dipelajari. Menurut Arendt, 1997, fasilitator atau guru dapat mengatur strategi jigsaw dengan dua cara. Yang pertama adalah homogen. Instruksinya adalah dengan kelompokkan para peserta yang memiliki kartu nomor yang sama. Misalnya, para peserta akan diorganisir ke dalam kelompok diskusi berdasarkan apa yang mereka baca. Oleh karena itu, semua peserta yang membaca bab 1, bab 2, dan seterusnya akan ditempatkan di kelompok yang sama. Caranya dengan sediakan 4 kertas lipat, lipatan yang pertama masing-masing menjadi 2. Papan nama berilah nomor 1 sampai nomor 4 dan letakkan di atas meja. Dan yang kedua adalah pengelompokan heterogen. Instruksinya, tempatkan para peserta yang memiliki nomor yang berbeda-beda duduk bersama. Misalnya, setiap kelompok diskusi kemungkinan akan terdiri atas 4 individu atau 4 orang, 1 yang telah membaca bab 1, 1 yang telah membaca bab 2, dan seterusnya. Disediakan 4 kertas lipat, lipatlah masing-masing menjadi 2 bagian. Yang satu atas papan nama, berilah nomor 1 sampai nomor 4 dan letakkan di setiap meja. Biarkan para peserta mencari tempatnya masing-masing sesuai bab yang telah mereka baca berdasarkan siapa cepat dia dapat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan homogen dan heterogen. Baiklah, pengelompokan menurut Arendt, fasilitator guru dapat mengatur strategi jigsaw dengan 2 cara, yaitu pengelompokan homogen dan pengelompokan heterogen. Di mana pengelompokan homogen ini adalah instruksi dari pengelompokan homogen itu seperti kita harus mengelompokkan para peserta yang memiliki kartu nomor yang sama. Misalnya, para peserta akan diorganisir ke dalam kelompok diskusi berdasarkan apa yang mereka baca. Oleh karena itu, semua peserta yang membaca bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai seterusnya akan ditempatkan di kelompok yang sama. Maka sediakanlah 4 kertas. Sediakan 4 kertas lipat masing-masing menjadi 2 sehingga menjadi papan nama. Berilah urutan pada kartu tersebut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai seterusnya dan diletakkanlah di meja. Pada pengelompokan heterogen mempunyai instruksi yang berbeda pula, yaitu kita harus menempatkan para peserta yang memiliki nomor yang berbeda-beda untuk duduk bersama. Misalnya, setiap kelompok diskusi kemungkinan akan terdiri atas 4 individu. Satu yang telah membaca bab 1 dan yang telah membaca bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Maka sediakanlah 4 kertas, lalu lipatlah masing-masing menjadi 2 sehingga menjadi papan nama. Berilah nomor pada kartu tersebut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Lalu masing-masing nomor tersebut letakkan di meja. Di atas meja berdasarkan urutan nomornya. Nah, kelebihan dan kekurangan homogen ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pada homogen. Kelebihannya ialah pengelompokan semacam ini memungkinkan peserta berbagi perspektif yang berbeda tentang bacaan yang sama, yaitu yang secara potensial diakibatkan oleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap salah satu bab. Potensi yang lebih besar untuk memunculkan proses analisis daripada hanya sekedar narasi sederhana. Kelemahannya, fokusnya sempit dan kemungkinan akan berlebihan.
Pada pengelompokan heterogen mempunyai kelemahan dan kelebihan pula. Kelebihannya memungkinkan per-instruction dan pengumpulan pengetahuan, memberikan peserta informasi dari bab yang tidak mereka baca. Kelemahannya, apabila satu peserta tidak membaca tugasnya, informasi tersebut tidak dapat dibagi atau didiskusikan. Potensi untuk pembelajaran yang naratif atau bukan yang interpretatif dalam berbagai informasi. Demikianlah hasil presentasi Baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Jigsaw. Kelebihannya yang pertama, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menerapkan bimbingan sesama teman. Yang keempat, rasa harga diri siswa yang lebih tinggi. Yang kelima, memperbaiki kehadiran. Yang keenam, penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar. Yang ketujuh, sikap apatis berkurang. Yang kedelapan, pemahaman materi lebih mendalam. Yang kesembilan, meningkatkan motivasi belajar. Yang kesepuluh, dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif. Yang kesebelas, setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompok. Yang ke-12, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok lain. Yang ke-13, setiap siswa saling mengisi satu sama lain. Yang ke-14, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang terakhir, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Selanjutnya, kekurangan metode pembelajaran Jigsaw. Kelemahannya yang pertama itu pembagian kelompok yang tidak heterogen, dimungkinkan kelompok yang anggotanya lemah semua. Kedua, penugasan anggota kelompok untuk menjadi ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Yang ketiga, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan. Yang keempat, keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa bingung. Yang kelima, jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. Selanjutnya, siswa lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. Yang selanjutnya, jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Terakhir, membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila ada penataan ruang belum terkondisikan dengan baik. Terima kasih, sekian hasil kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Created using Powtoon.